Ya nggak apa-apa, ketemu aja sama saya atau ketemu sama jemaat saya. Mereka mengakui nggak saya sebagai pendeta, gitu kan? Kan banyak tuh. Memang banyak sih orang yang mengaku misionaris, banyak. Banyak ya. Banyak orang yang mengaku pendeta, banyak. Tetapi ketika nanti ditelusuri, jebol di situ. Jebolnya apa? Enggak kok, dia nggak pernah jadi pendeta di mana-mana. Dia nggak pernah mengambil studi teologi di mana-mana. Harapan saya adalah begini, jangan terlalu berleha-leha. Karena mentang-mentang kita adalah umat yang mayoritas. Ingat bahwa tugas kita di bumi itu hanya untuk berdakwah, nggak ada yang lain. Kita itu hamba, bukan hanya sekedar umat Allah, enggak. Kita itu hamba. Hamba itu tugasnya adalah menjalankan perintah, titik. Perintah Allah, kenapa sih, saya kadang-kadang berpikir, kenapa sih kita itu ada di bumi? Untuk apa? Apakah hanya untuk beribadah doang? Terus kalau udah beribadah mau ngapain? Kalau sudah alim mau ngapain? Apakah hanya untuk masuk surga doang? Kok kayaknya nggak ke situ deh. Kita berkata bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Berarti ketika kita ditempatkan di bumi ini, ada tugas yang sangat-sangat spesial yang Allah berikan kepada setiap kita. Apa itu? Berdakwah. Makanya dikatakan di bumi ini adalah ladang peperangan. Peperangan siapa? Peperangan antara umat Allah, hamba-hamba Allah, dengan peperangan hamba-hamba setan. Dan ini terus terjadi peperangan. Makanya kita berdakwah nggak boleh berhenti. Makanya kalau kita memahami akan hal ini, harusnya setiap potensi dalam diri kita, mau itu kepintaran, mau itu skill, mau itu harta, mau itu semuanya, harus mengerucut kepada dakwah. Satu jiwa berharga. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena suatu saat nanti ketika kita ketemu sama Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. You sudah saya kasih waktu 60 tahun hidup di bumi. Apa yang kamu perjuangkan sebagai hamba Allah? Apakah hanya untuk hidup alim? Kalau sudah alim mau ngapain? Apakah hanya untuk mendapatkan ridho Allah masuk surga? Kayaknya enggak. Kenapa Nabi Muhammad tidak mengumpulkan harta yang begitu banyak ketika dia ada di bumi, tetapi dia fokus kepada dakwah? Karena la ilaha illallah itu perlu terus disampaikan kepada orang-orang yang masih banyak yang belum mengenal Allah. Dari mana mereka bisa mengenal tentang Islam, ketundukan dan ketaatan, keberserahan diri manusia kepada Allah? Dari mana? Kalau mereka tidak pernah mendengar dari mulut kita nih orang-orang Muslim. Kan dikatakan sampaikan meskipun hanya satu ayat. Pertanyaannya, itu kan tugas yang harus kita kerjakan, menyampaikan itu. Kepada siapa? Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal tentang Islam. Orang tahu Islam, mungkin tahu, tetapi mereka tidak mengenal secara spesifik Islam itu apa. Yang mereka tahu adalah yang buruk-buruknya doang. Islam itu teroris, Islam itu berjenggot, Islam itu kalau sama tetangga susah akurnya dan lain sebagainya. Islam apalagi yang bom-bom dan lain sebagainya, kan itu kan. Itu kan yang mereka tahu. Kenapa? Karena itu yang muncul di permukaan. Tetapi dakwah-dakwah yang secara person to person, bahwa orang Muslim itu adalah orang-orang yang berserah diri sama Allah, orang-orang yang baik secara akhlak, itu yang harus ditonjolkan. Jadi berbuat baik, memiliki akhlak yang baik, itu bukan tujuan masuk surga, enggak. Supaya hidup kita menjadi wasilah, wasilah perantara buat orang-orang yang belum mengenal siapa itu Allah,
Supaya apa? Mereka mendapatkan hidayah. Dari melihat wasilah itu, perantara itu, mereka akhirnya melihat, mendapatkan hidayah. Makanya semalam saya diskusi itu sampai jam 12 malam sama Boy. Saya bilang begini, Boy, kalau saya melihat orang Muslim, kalau saya masuk Islam karena melihat orang Muslim, bisa murtad lagi saya. Loh, Far saya ngomong. Iya, karena sebenarnya Islam dan Muslim itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Itu semalam yang kita bahas. Saya bilang, kalau kita lihat manusianya, orang-orang Muslim, bisa bubar gitu. Benar. Karena kami banyak mengalami tekanan demi tekanan, kami harus hadapin itu. Hadapinya bukan hanya cuman ngemeng doang, benar-benar kita benturan gitu loh, peperangan gitu kan. Yang biasa kita semuanya ada, tiba-tiba semuanya harus nggak ada. Yang dulunya semuanya kita gaji ada. Kalau kita kan pendidikan agama Kristen, memang kita mau ngajar di pendidikan agama Islam kan nggak mungkin. Jadi ijazah kita nggak kepake. Itu yang menjadi problema-problema para pendeta atau misionaris ketika mereka mengambil langkah untuk mengalah. Oleh karena itu, ya perjuangan sampai saat ini pun belum selesai.